dijelaskan soal hubungan Bung Karno dengan Ratu Pantai Selatan. Kan di Bali punya kamar dan di Pangandaran gitu. Pelabuhan Ratu juga punya kamar. Jadi pertemuan itu bukan kok rendezvous antara laki perempuan, bukan ya. Karena menangkap energi yang ada di sana. Saking penasaran saya, sampai pada waktu tahun 2008, saya pengen tahu, ya, penasaran saya di Balai Kambang sana. Jam 10 siang, pada waktu itu masih belum musim HP, ya. Balai Kambang Malang. Balai Kambang Malang sana. Saya memohon kepada Sang Maha Pencipta, ya Allah, perkenankanlah atas perkenanmu, hamba pengen, apakah betul di Laut Selatan ini ada kerajaan suci, di mana Ibu Ratu, orang Jawa mengatakan Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Kalau iya, atas perkenanmu, biar beliau berkenan untuk muncul apapun tandanya gitu. Di luar dugaan, Mas. Dari dalam laut di pantai sana keluar seperti baling-baling bersinar emas gitu. Ada gambarnya, mungkin saya taruh di atas mungkin, kalau enggak di sini, di atas atau di rumah sana, di HP ada, saya di HP bisa lihat ya. Itu jadi ternyata memang betul. Jadi kalau saya cermati sejak Mataram kuno, lalu Keraton Jogja, Keraton Solo, makanya membuat Songgobuwono. Jadi tempat untuk dan anehnya, Mas, nun sewu anehnya ya, sampai detik ini kesehatan saya itu di setir terus dari sana. Loh, gitu gitu. Iya. Mungkin orang lain diceritakan sulit menerima, tapi saya mengalami. Dan akhir-akhir ini itu yang pertama, saya punya patung sekian, namanya Maisosuro, warnanya kuning ya. Itu saya beli itu nggak sampai 3 juta waktu itu, beratnya kira-kira 1,5 kilo, kalau nggak 15 kilo beratnya, 15 kilo gitu. Terus begitu orang menawarkan dari daerah Bromo sana, saya terkejut. Mbah, ini loh saya punya patung Maisosuro, Mbah mau? Kaget saya, karena saya orang Blitar. Di Blitar itu terkenal, di Gunung Kelut itu nama danyangnya, danyang itu dari kata Gahyang, artinya sukma leluhur yang sudah kelasnya itu tinggi, suci gitu lah ya. Namanya Maisosuro. Terus saya beli ya. Itu unik, Mas. Sampai detik ini, maaf, yang menjaga kesehatan itu beliau, patung itu. Makanya waktu India akhir-akhir ini, karena ada COVID ya, patung-patung ternyata diminta itu menyembuhkan COVID, tidak bisa, patung-patung dibuai semua. Waktu itu saya sudah batin, India itu orang bodoh. Lawang patung buat sampai kiamat dimintai tidak akan bisa. Tapi patung waktu dibuat apapun bahannya, entah itu lempung, entah itu batu bata, entah itu besi, kalau sudah dibuat gambarnya sosok dewa, di situ energi itu terwakili di situ, ya, terwakili di situ. Jadi ternyata betul. Setelah itu India apa yang terjadi sekarang? Lebih parah lagi, lebih parah lagi, ya. Jadi terus patung Maisosuro itu saya itu karena waktu kecil di Solo ya, saya itu kan seneng gudeg, Mas. Nah, di Sawut Jajar sana itu ada orang jual gudeg, orang Solo, langganan saya sudah lama. Begitu saya pengen gudeg setelah punya patung itu, mencari itu 2 jam keliling-keliling. Biasanya, Mas, kalau siang itu jam 10, jam 11 tuh 10 menit lah, 2 jam keliling-keliling. Sampai bakulnya saya telepon, saya suruh ke jalan. Lalu bakulnya keluar. Loh, Romo ini biasanya kan makan di sini, masa lupa? Ya, Bu, pokoknya sama berdiri di tengah jalan gitu baru. Setelah itu saya makan. Jam 4 pagi itu saya ngimpi, Mas. Di garasi saya di rumah Malang sana itu, di depan itu ada kulit kerbau dipenteng gini ya. Sudah mau dibuat wayang kulit, dikerok, sudah bagus itu. Batin saya loh, apa artinya ngimpi ini kok? Ngimpi mau ada apa rumah saya ini kok terhalang seperti itu gitu, padahal pintu masuk mobil itu.
Terus akhirnya saya keluar bakar dupa, diam gini. Di almari saya tuh gludak. Ya patung itu gerak terus. Gerak terus, saya buka, terus saya dialog dengan batin, ya. Kiai, ada apa? Apa salah saya? Dia bilang apa? Ya bilangnya nggak ngomong, Mas. Perasaan saya nangkap ya. Kiai, kalau manggil saya Kiai, sapi dan kerbau diturunkan dari angkasa. Itu tugasnya kan untuk meringankan hidup manusia, menolong manusia. Makanya ada cerita Dewa Siwa naik lembu Andini. Itu sebenarnya fungsi kerbau sapi itu menolong manusia loh. Setelah di bumi kok malah manusia kadang-kadang berfoya-foya. Idul kurban saya disembelih senang-senang. Romo jangan ikut makan ya Romo ya, kasihanilah saya gitu. Wah saya ciumi Mas yo. Itu terus yang kedua, kapan hari itu saya bicara dengan saya begitu, Romo tuh umurnya sudah diberi dispensasi. Manusia itu rata-rata umurnya 70 tahun, itu sudah istimewa. Romo sudah hampir 80 tahun. Tapi Romo masih banyak dibutuhkan kawan-kawan. Tolong nggak usah makan daging ya Romo, gini. Kalau kambing nggak apa-apa, kalau kerbau, sapi jangan. Waduh iya, terima kasih. Saya minta maaf ya kekilapan saya kira-kira ini gitu Mas. Oh, unik ya. Iya, unik itu. Jadi. Terus kembali yang ke Pantai Selatan terkait Bung Karno tadi gimana? Jadi Bung Karno juga begitu. Setiap makanya Bung Karno itu selalu terhindar dari pembunuhan, ya. Oh iya. Pernah digranat di Cikini, pernah di Dulada itu di pistol ditembak. Kalau ini Bung Karno, ini yang menembak, terus ini teman yang nembak kan. Kalau nembak kan sudah di ring, dikepung dulu Bung Karno supaya dia bisa proteksi. Loh, peluru itu loh tak kena ini. Bung Karno enggak kena gitu ya. Di granatnya juga enggak bisa lepas. Itu kira-kira karena ada perlindungan. Ya, karena ada perlindungan dari Pantai Selatan itu. Pantai Selatan. Saya kok yakin di situ ya. Maka sejarah leluhur kerajaan. Leluhur kerajaan itu baik Mataram, mulai dari Mataram kuno, Jogja sampai ke Surakarta. Itu selalu tidak lepas berkomunikasi dengan energi Laut Selatan. Sampai di sana disimbolkan sebagai Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Ya, betul. Raja-raja pemimpin besar di Indonesia itu selalu berkomunikasi ya di sana. Bung Karno di Bali punya kamar khusus. Di Pelabuhan Ratu punya kamar khusus. Untuk berhubungan dengan Ratu Kidul. Iya. Secara rasional dan ilmiah, karena laut itu suatu energi, di mana energi itu, air itu perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Nah, jadi tugas saya sekarang ini adalah mengilmiahkan yang dulu belum sempat diilmiahkan, diterangkan secara gamblang oleh Bung Karno. Rencananya oleh Armada 7 yang sudah 7 km dari Cilacap. Itu kalau Jawa Timur bedil-bedilan sama Jawa Tengah bedil-bedilan sama Jawa Barat, semua dibagi senjata itu. Kalau sudah saling membunuh, baru mereka mendarat menguasai kita. Itu dari Armada 7 Amerika ya kan? Jadi oleh karena itu lalu yang nolong kita siapa? Yang bayang-bayangan Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Armada 7, saya punya murid dari Amerika namanya Dr. Baker dan Judith ya, mengirim gambar kepada saya. Pada waktu armada Amerika itu mau mendarat di Pantai Selatan tuh ada wanita cantik pakai baju hijau jam 10 pagi jalan-jalan ke kiri ke kanan gitu. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun sekitar 65 gitu. Pas awal Pak Harto berarti? Iya, jadi awal Pak Harto ya. Awal Pak Harto. Rencananya kan mensupport Pak Harto itu karena mereka butuh Irian. Oh begitu. Butuh Irian. Jadi Amerika dukung Pak Harto karena butuh Irian. Butuh Irian. Iya. Nah, terus
Setelah itu bingung dia, nggak mungkin wanita itu berjalan sendiri di tepi pantai. Kalau tidak di gunung-gunung itu isinya adalah meriam tentara yang banyak. Masa wanita berjalan di pantai sendirian? Mungkin untuk mancing kita. Akhirnya Armada 7 itu pulang kembali ke Amerika. Terus merapat ke laut Pasifik untuk membayang-bayangi Cina di sana. Armada 7 itu. Jadi intinya apa? Ratu Pantai Selatan itu tetap melindungi kita khususnya Indonesia. Bangsa Indonesia.